sini. Silakan Ini Bu. kan kirinya lebih Tinggi. tinggi Oke, daripada lihat sini Bu ya. Nah itu kalau untuk anaknya kan ditapis nih. Oh iya. Maksudnya otak kiri sama otak kanan pas otak kiri biasa untuk belajar menghafal tuh Itu bagus kiri memang Bu. bagus Pas. bagus Iya. kiri. Akan lebih maksimal. Terus untuk yang kinestetik ini kan dia ada dua nih. Mm-mm. Nah ini maksudnya ini kan beda sama yang ini. Mm-mm. Taktil dan body. Kalau kinestetik body itu fisiknya kuat Bu. Jadi dalam model apa namanya, cara komunikasinya, kalau bodinya yang besar, berarti dia tuh nggak betah duduk diem lama-lama. Harus aktif, harus banyak melakukan aktivitas seperti itu. Nah, beda kalau taktil. Kalau taktil yang diem, itu tangannya tuh nggak bisa diem. Ada aja yang dipegang gitu. Nah ini, Iya betul. dan ini nggak ada masalah sih, karena ini juga tinggi ya. Iya. Nah ini 36 tinggi, tapi masih aman kan? Maksudnya kinestetiknya aman, nggak terlalu yang hyper Bu ya. Terus untuk kasih ini sih masukan cara membantu anak untuk bisa belajar kan ini dia anaknya aktif ya. Ya. Kalau disuruh belajar biasanya nggak betah duduk diam. Ya, jadi gini Bu, kinestetik sebelum belajar itu harus dibuat capek dulu Bu. Contoh misalnya ada jam belajar dia. Contoh jam belajar dia jam jam 6 apa jam 8 gitu ya, jam 8 malam. Ya udah sebelum dia belajar, biarin dia aktivitas fisik, entah nyapu dulu, ngepel apa-apa, kemudian kalau udah gitu baru diajak belajar. Karena kalau misal dia habis dari sholat, kemudian langsung duduk diem belajar, kurang. Jadi ibarat motor tuh harus dipanasin dulu Bu. Gitu. Motor harus dipanasin, kemudian kalau udah mulai keluar keringat baru diajak belajar. Dan itu pun nggak bisa lama. Kinestetik itu tingkat konsentrasinya pendek, nggak bisa lama. Maka harus ada ice breaking. Dibuat capek apa kan gitu, misal 10 menit udah ngapain aja dulu, jalan ke apa kemana, kemudian baru lanjut lagi gitu. Karena kalau kinestetik ya seperti itu Bu ya, tantangannya gitu, nggak bisa duduk diam lama-lama. Tapi kan kalau udah lelah kan dia tidur lagi capek suruh belajar Ya jangan diporsir banget Bu, itu capeknya diukur lah itu. terus Rumusnya itu. yang ini cara baca ini kan tadi katanya sebelum pilih 3 nih. Pilih 3. Oke, saya bantu ya. 1, 2, Nah, ini sama ini kayaknya sama nggak sih? hampir sama. 3, oke. Baperan anaknya Bu ya. Iya betul. Alia Putri Sairi. Nah, baperan, sensitif, kemudian melankolis, lalu 1, kita ngelihatnya 4 Bu ya, karena ini sama ya. Berarti interpersonal body kinestetik dan musik ya. Body kinestetik fisiknya kuat Bu, nggak gampang capek anaknya. Nah, lalu di sini untuk intrapersonal dan inter ini kan hampir samaan. Ini rencananya Ibu mau anaknya ini mau diarahin kemana? Setelah dia SMP atau Ya setelah lulus SMP. Cita-citanya mau diapain? Mau jadi apa? anaknya tuh belum. Itu minat. Minat itu masih berubah-berubah Bu. Kadang-kala ditanya, adik mau apa, pengen apa kan? Ya pengen jadi ini, besok berubah, ketemu teman lain berubah, dan lain sebagainya. Apalagi ini objektif. Jadi kalau bisa dikatakan gini, plan. Hari ini A, besok B. Nah gitu. Nah kalau minat itu nanti akan berubah-berubah, tapi untuk yang hasil paling akhir nanti di kelas 3 Bu. Karena nanti akan menentukan mau SMA atau SMK atau mau pilih jurusan apa kan di situ nanti kelas 3 SMP ini. Nah itu. Cuma kalau untuk melihat di sini dia untuk bidang psikolog, guru, kemudian saya mau melihat di sini, nah ini hampir sama, eksekutif dan business owner hampir sama. Pebisnis bisa, atau kerja kantoran sambil bisnis juga bisa, itu karya sana. Tapi ya bidang ini ya bidang guru ya, dan ini gampang dimanfaatin kawan-kawannya Bu, gampang termanfaatkan. Iya, nggak enakan gitu, nggak, kalau nggak enakan resikonya itu. Iya memang anaknya gitu baperan terus polis itu polis iya langsung nangis gitu. Iya memang gitu ya. Cara saya untuk menenangkan ke anaknya nih agak kesulitan. Peluk Udah gitu. sih apa sih nak ceritanya kan kita temenan
Iya iya iya. juga gede kan. Mm, Coba siswa pakai bunda gitu. mm, Diem gitu kan sekali-sekali cuman dia maksudnya itu di Medan ya. mm. Kan soalnya di Medan nih Oh iya iya. karena di kayak dibully lah ya, mungkin masih SD-nya gitu karena dia paling gede sendiri dan bilang di gua aja sebagai gendong paling gede ini udah kayak mama gitu jadi Ah, ah, ah. ada rasa nggak pede. Oh gitu. Iya iya iya. Sebenarnya kalau di sini agak hilang karena dilihat satu kelasnya itu gede-gede semua. Oh gitu. Ternyata di sini gede-gede ya. Oh iya iya. Ngapain malu gue gede Hmm. tinggi kan bisa jadi polwan Mm, saya mm, kasih mm. kasih. Nah itu bisa bu, jadi polwan malah bisa nih, body kinestetiknya tinggi, dia udah punya modal itu. Untuk ngatasin dia nggak baperannya itu masih Nggak bisa. memang itu ini ya. Iya itu udah watak ya, karena memang ini gede Saya selalu begitu bapernya kan ya. Itu udah watak apa ya, ya watak ya, apa tabiat ya, memang yang dalam di apa namanya, di dari sudut pandang agama aja gunung bisa dipindahin, tapi kalau watak nggak bisa dirubah. sultannya di situ Pak, Iya ya. itu tantangannya bu ya, tantangannya seperti itu. Kalau buat salah tuh sampai sayanya yang mikir kalimat apa yang harus saya ucapkan supaya anak ini nggak merasa apa nih kok bunda ngomongnya ke aku nggak sayang ke aku gitu loh kan. Nah itu juga. Oh gitu ya. Padahal dia salah masih takut tapi Oh iya, mari ibu ya. jadi saya bilang mungkin ada solusinya bagaimana cara ngatasin Kalau bapernya. Terus tadi dipeluk sudah, diajak ngobrol sudah, diajak seperti teman sudah. nah dunia ini luas, isi dunia itu nggak hanya seperti Alia yang suka mikirin perasaan orang lain. Banyak juga teman-teman Aulia pasti dulu ada yang cuek atau bikin Alia tersinggung atau bikin Alia marah, banyak. Tapi kebetulan anak Bunda Alia ini anaknya sensitif, bagus, Bunda suka. Tapi ada hal-hal yang memang Alia harus batasi. Gak semua Alia itu harus mengedepankan rasa gak enak atau sensitivitas Alia sendiri. Kenapa? Dunia ini keras, gak bisa cukup dilakukan dengan cara-cara yang lembut. Nah seperti itu, dikasih pengertian yang memang kita punya argumen yang tepat. Ya benar ibu, dunia itu luas. Bayangin kalau Alia jadi manajer gak enakan, apa yang terjadi? Anak buah Alia izin, akhirnya kerjaan gak ada yang beres. Alia dipecat nggak? Iya. Berarti artinya apa? Alia harus nggak semua rasa nggak enak itu harus Alia keluarin kan gitu. Nah pun sama, nah mungkin lebih komunikasi itu sih, ya memberikan pemahaman baru, sudut pandang baru ibu. Iya. Selama ini mungkin saya ngobrol sama itu soalnya dia masih kecil gitu ya. Iya betul. Seperti ini kayaknya dia udah mulai dewasa, berarti Nah obrolannya harus ditingkatkan lagi kualitasnya. dari hati ke hati, dan nggak harus ibu yang ngobrol, bisa jadi otoritas, mungkin wali kelas nantinya atau guru BK, atau nanti ketemu saya di sini kalau sudah kerja sama, harus ada figur lain. Kenapa? Otoritas setiap orang beda-beda di mata anak. Nah seperti itu. Nah ada yang lebih dekat dengan nenek atau kakeknya. Dan terkait dengan otoritas bu, manusia cenderung lebih gampang percaya dengan orang baru daripada orang lama. Apalagi diberikan embel-embel, misal orang yang mau kita temuin ini lulusan dari luar negeri atau apa, atau pasti otoritas, oh keren. Jadi kita akan banyak membenarkan apa yang dia sampaikan. Pun sama. Memang kendalanya di mana bu? Atau dia sering dimanfaatin teman atau apa? Ya kan seperti itu ya. Nah itu poinnya. Saya dulu nggak enakannya luar biasa bu. Saya nggak enakannya luar biasa gitu. Tapi karena saya udah tahu rasanya nggak enakan itu nggak enak, saya harus jadi enakan. Iya benar, saya harus belajar jadi bisa tega walaupun memang tantangannya berat. Dan nanti akan bertambahnya usia, nanti dia akan bisa memahami.
Seperti itu, Bu. Yang gak enakannya itu, makanya saya Iya. nggak boleh ditolak. Kalau memang nggak mau ya sudah, Mm-mm. nggak mau. Kalau nggak mau jangan nggak mau, tapi tetap dimau-mauin. Iya, terpaksa akhirnya. Mm-mm. Kan di sini juga introvert, memang anaknya cenderung pendiam. Oh gitu, susah. Susah, kita pendekatannya susah loh sama anak saya tuh. Jadi saya tanya, nanti mau jadi apa sih? Pengennya apa? Pengen kerja jadi guru nggak sih? Pengen kerja ini nggak sih? Pengen kawan? Diam aja, belum tahu gitu. Ini pendekatannya saya kayak tadi dipeluk, terus diajak seperti teman, sudah. Sudah ya. Tapi kalau emang ini tinggi loh, Bu. Itunya Interpersonalnya. ya. Jadi emang tantangannya di situ tantangannya. Iya betul, berarti harus lebih kerja keras kayaknya. Benar, diberikan pemahaman baru, kita boleh buka-buka YouTube sebagai referensi, itu seperti itu, Pak. Tapi kalau untuk dia di tahfiz ininya Pas memang. pas ya. Iya pas, tapi memang kalau pola hafalannya memang nggak bisa mau terus-terusan, karena kinestetik itu Iya, kalau tingkat konsentrasinya pendek, nggak bisa panjang. Jadi memang harus dijeda, melakukan aktivitas jeda baru lanjut gitu. ini aja sih yang sebenarnya. Oke, semoga bermanfaat Ibu. Iya, insya Allah gini Pak, saya pengen anak saya tuh yang di SD Nawawi, dia kelas Oh, 6. Nawawi. Oh iya. Saya pengen ini juga Tes. juga. Boleh Kan dari Ibu. luar boleh kan? Boleh. Kira-kira tuh dijadwalin apa saya kapan ininya bisa dijadwalin dari Bapak atau Gini, kapan saja bisa saya gitu. besok Senin bisa. An-Nawawi Bu ya? Iya, Nawawi. Pulangnya jam berapa Ibu? Pulang 3 ya? Kelas 6. Bisa nggak kalau anaknya disusul dulu gitu Bu? Nanti saya coba izin ke wali kelas. Iya, wali kelas. Terus Dibawa ke sini aja bisa. di sini ya. Hari Senin bisa? Hari Senin ya, insya Allah. Nggak Senin. lama kan Pak? Enggak, cuma 5 menit selesai. Oh iya, siap. An-Nawawi ya? Iya. Atau Ibu sudah catat nomor saya ada? Oh ya, nanti WA langsung biar bisa koordinasi ya. Irsad. Oke. Sama-sama Ibu, semoga bermanfaat. Iya.